Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, mari kita mulai belajar kembali. Masih tetap semangat untuk belajar. Jadi pelajaran kita kali ini yaitu masih pada fungsi kuadrat. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat, yaitu pada bidang koordinat. Nah, sekarang pertemuan kali ini yaitu kita membahas masalah sumbu simetri dan titik optimum. Optimum itu bisa berupa titik maksimum, bisa berupa titik minimum. Ya, tergantung dari nilai A-nya. Kita perhatikan pada bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, ini tergantung dari nilai A-nya. Kalau nanti nilai A-nya ini lebih dari 0, artinya positif, lebih dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Grafiknya terbuka ke atas. Nah, ini ke atas itu berarti bentuknya begini. Ini sumbu bidang koordinat, grafiknya seperti ini. Nah, gini. Jadi terbuka atas. Ini adalah titik minimum. Ya. Nih. Kalau nanti nilai A-nya itu kurang dari 0, negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah. Kalau dia terbuka ke bawah, berarti ada titik maksimum. Nah, gambarnya seperti ini. Terbuka ke bawah. Nah, ini adalah titik maksimum. Ini minimum, ini maksimum. Nah, kedua titik ini dikatakan dengan titik optimum atau titik ekstrim. Ya, paham sampai di sini? Bagaimana cara menentukan sumbu simetri? Dari gambar ini kemarin udah namanya sumbu simetri. Simetri itu harus sama antara kiri dengan kanan, itu sama, namanya simetri. Ya. Nah, untuk sumbu simetri atau X-nya itu sama dengan min B per 2A. Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Ya, ini untuk sumbu simetri. Sedangkan nilai optimumnya, nilai optimum itu bisa berupa maksimum, bisa berupa minimum, yaitu sama dengan D dibagi min 4A. D itu apa? D itu adalah diskriminan. D itu sama dengan diskriminan. Rumusnya yaitu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, ini D namanya. Dibagi dengan negatif 4A, itu D. Kalau D-nya sendiri itu ini. Kalau nilai optimumnya ini, ya. Oke. Jadi saya D-nya ini jangan saya tulis dulu. Nah, ini D-nya. Kalau sudah dibagi 4 itu namanya nilainya. Nilai itu sumbu Z, ya. Nilai itu sumbu Z. Kalau pasangan antara sumbu simetri dengan nilai, ini namanya titik optimum, dibedakan, ya. Nah, sekarang saya kasih contoh, perhatikan baik-baik, amati contoh berikut. Misalnya X kuadrat dikurang 2X ditambah 8, atau dikurang ya, sama ya.
dikurang 8 misalnya. Oke. Tentukan sumbu simetrinya. Tentukan sumbu simetri. Dan yang kedua, nilai balik. Nah, sekalian ya, sumbu simetri jawab. Yang pertama, sumbu simetri itu rumusnya adalah B dibagi 2A min. Ya, ini min, negatif. Nah, ini rumusnya. Kita masukkan nilai A-nya berapa? Yaitu 1. Ini ya. Jadi A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 2, dikurangi 2X itu artinya negatif ini punyanya 2. Negatif 2. Dan C-nya sama dengan negatif 8. Ini. Ya. Sumbu simetrinya sama dengan min B-nya min 2 dibagi 2 kali A-nya 1. Jadi sama dengan min 2 dibagi 2 kali 2 2 kali 1 2. Negatif bagi negatif positif. Jadi 2 bagi 2 1. Jadi positif 1. Ngerti? Paham? Oke, itu sumbu simetri. Yang kedua, nilai baliknya. Nilai balik itu rumusnya D dibagi min 4A. D itu apa tadi? Yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC dibagi min 4A. Artinya 4 kali A kali C itu artinya ya. Jadi hasilnya adalah B-nya berapa? Negatif 2. Negatif 2 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1 dikali C-nya negatif 8 dibagi min 4 kali A-nya 1. Oke, nanti kita lanjut. Berarti sama dengan negatif 2 kuadrat, negatif 2 kali negatif 2 hasilnya 4 dikurang 4 kali 1 4. Nah, ini negatif ya, negatif kali positif negatif. Negatif kali negatif jadi positif. Nah, ini 4 kali 1 4. 4 kali 8 32. Dibagi negatif 4 kali 1 4. Hasilnya berapa? Yaitu sama dengan 4 ditambah 32 36 dibagi negatif 4. Positif bagi negatif negatif. 36 dibagi 4 9 ya. Nah, ini jadi nilai baliknya adalah negatif 9. Kalau ditanyakan titik baliknya berapa? Kalau titik itu gabungan antara sumbu simetri dengan nilai balik, yaitu 1, negatif 9. Oke, paham? Saya berikan satu contoh lagi, yaitu contoh yang kedua. Perhatikan baik-baik, amati baik-baik supaya mengerti ya. Negatif 2x kuadrat dikurang 12x dikurang 17. Nah, ini soalnya ini. Tentukan sumbu simetri. Yang kedua, nilai optimum. Optimum bisa berupa maksimum, bisa berupa minimum. Nah, ini umum ini optimum. Jawab. Nilai A-nya berapa? Yaitu negatif 2. Nilai B-nya negatif 12 dan C-nya negatif 17. Ya. Nih, kita masukkan yang pertama sumbu simetrinya. Sumbu simetri itu X. Rumusnya adalah min B per 2A. Ini rumusnya. Kita masukkan nilainya. Min B-nya berapa? Min 12 dibagi
2 kali A. A-nya min 2. Berarti hasilnya ini tetap negatif ya. Min 12 dibagi negatif kali positif negatif. 2 kali 2 4. Nah, hasilnya tetap negatif di sini. Ini negatif dibagi negatif positif. 12 dibagi 4 3. Jadi sumbu simetrinya adalah negatif 3. Oke, ngerti? Paham? Yang kedua sekarang, yaitu nilai optimum atau sumbu J ya. Ini J-nya. Rumusnya B kuadrat dikurang 4AC dibagi min 4A. Ini rumusnya. Kita masukkan nilainya. Min B, B-nya min 12 kuadrat dikurang 4 kali A, A-nya min 2 kali C, C-nya min 17. Tidak kelihatan. Saya ganti di bawah saja supaya kelihatan. B kuadrat min 12 kuadrat dikurang 4 kali A-nya min 2 kali C-nya min 17 dibagi min 4A, A-nya min 2 kali. Nih ya. Oke, sampai di sini kita lanjut. Negatif kuadrat itu negatif kali negatif, jadi positif. 12 kuadrat 12 kali 12 berarti positif 144. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif. 2 kali 4 kali 2 ini 8. 8 kali 17 sama dengan 136. Dibagi negatif kali negatif positif. 4 kali 2 8. Hasilnya 144 dikurangi 136 sama dengan 8 dibagi 8. Hasilnya sama dengan 1. Jadi nilai optimumnya adalah 1. Oke, paham sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya cukupi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.